Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara PPK atau pejabat pembuat komitmen untuk melakukan input rencana umum pengadaan atau RUP pada sistem sirup dengan cara integrasi sirup dengan SIPD. Nah, pada kesempatan sebelumnya sudah dibuat video tentang bagaimana menarik data di SIPD ke aplikasi sirup. Nah, kali ini kita akan melanjutkan setelah ditarik data dari SIPD, apa yang harus dilakukan oleh PPK untuk menginput RUP dengan cara integrasi sirup. Untuk itu kita langsung saja ke aplikasi. Pertama kita login terlebih dahulu sebagai PA, kita pastikan data yang sudah ditarik berhasil. Caranya kita pastikan masuk di tahun 2022. Kemudian kita login sebagai PA. Kita masukkan passwordnya, lalu kita submit untuk masuk ke dalam sistem. Nah, dengan demikian kita sudah masuk ke sistem sirup di tahun 2022. Nah, untuk memastikan apakah penarikan data dari SIPD berhasil, kita bisa lihat di menu RUP, kemudian klik rencana kerja anggaran, kemudian kita pilih di sini ada pilihan program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, kalau ada program, kegiatan, dan subkegiatan sudah masuk seperti ini artinya penarikan data dari SIPD sudah berhasil. Jadi kita pilih misalnya program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang jasa, kemudian kegiatan kita ambil pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, lalu kita pilih sub kegiatannya pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik. Nah, dengan demikian akan muncul data anggaran yang ditarik dari SIPD. Jadi ini tandanya sudah berhasil. Cuma kita tidak bisa memilah-milah mana penyedia, mana swaklola di sini. Sebab nanti ini tugasnya PPK. Nah, setelah kita pastikan bahwa anggaran ini sudah tampil seperti ini, sudah ditarik dari sistem SPD, kita bisa mendelegasikan. Jadi kegiatan subkegiatannya akan kita delegasikan kepada PPK. Caranya dengan klik kelola data, kemudian kelola PKS, ya, program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, di sini sudah muncul program-program yang sudah ditarik dari anggaran dari SIPD, ya. Jadi ini kelihatan ada program-program. Nah, di program yang kita gunakan di OPD kita yang mana misalnya? Kalau ini semua program yang dari Setda, ya. Ini kita lihat program apa saja yang ada. Nah, di sini kita lihat ini program kebijakan dan pelayanan. Di sini punya kita misalnya, kita buka program ini, kita lihat kegiatannya. Untuk melihat kegiatannya kita bisa klik di sini. Jadi di sini kita klik di ini programnya nomor 9 misalnya. Kemudian di sini ada daftar kegiatan. Kita tampilkan daftar kegiatannya. Kemudian akan muncul daftar kegiatan yang ada di program ini. Jadi ini programnya, kegiatannya ada 3. Nah, kegiatan ini kalau kita lihat PPK-nya masih kosong, masih not available atau tidak tersedia. Nah, ini kita edit atau kita rubah, misalnya pembinaan advokasi kita pilih, kita rubah, ya. Nah, pilih alasan perubahan, pilih alasannya untuk mendelegasikan. Di sini tidak ada, kita pilih lain-lainnya, ya. Jadi kita pilihan alasan, pengurangan, penambahan, pembatalan, kesalahan lainnya saja. Lalu kita pilih PPK-nya. Jadi kita delegasikan kepada PPK-nya, lalu kita simpan. Kita klik OK, maka PPK yang kita delegasikan sudah tersimpan.
Oke, kita coba lagi. Kita tunggu, ini lagi proses. Nanti kita delegasikan semua kegiatannya. Jadi semua kegiatan yang tadi kita lihat ada 3, itu didelegasikan kepada PPK-nya. Sehingga nanti PPK atau pejabat pembuat komitmen akan bisa melakukan edit, memilah-milah, mengidentifikasi pekerjaan di anggaran SIPD yang sudah ditarik. Nah, seperti ini sudah muncul. Lalu yang kedua, kita rubah juga, kita delegasikan, pilih alasan terlebih dahulu, ya, kemudian pilih PPK-nya, lalu kita simpan. Oke, tunggu. Ini yang kedua. Nah, kita coba lagi nanti untuk yang ketiga. Jadi semua kegiatan yang ada kita delegasikan kepada PPK agar PPK bisa melakukan input RUP dengan cara integrasi. Jadi ini sudah terintegrasi, ya kita lihat di sini semuanya ada tulisan integrasi. Ini artinya data anggarannya kita ambil, kita tarik dari SIPD. Nah, yang ketiga kita pilih lagi perubahan, ya kita rubah dengan alasan lainnya, kemudian pilih PPK-nya, lalu kita simpan. Oke, dengan demikian kita sudah melakukan delegasi semua kegiatan kepada PPK. Nah, nanti kita lihat apakah di sub kegiatannya sudah otomatis atau perlu manual kita delegasikan. Jadi ini kegiatannya kita lihat ada 3 kegiatan, semuanya sudah kita delegasikan kepada PPK. Nah, di dalam kegiatan ini ada sub kegiatan. Sub kegiatan misalnya kita lihat yang tengah ini ya. Nah, kita coba lihat daftar sub kegiatannya, kita tampilkan. Nah, di sini secara otomatis PPK-nya sudah didelegasikan juga. Jadi kita tidak perlu lagi mendelegasikan PPK di sub kegiatan. Karena kalau kita delegasikan di kegiatan, otomatis di PPK-nya juga mengikuti. Seperti ini ya. Nah, dengan demikian tugas PA sudah selesai untuk mendelegasikan paket-paket kegiatan yang sudah ditarik dari SIPD. Demikian kita langsung logout sebagai PA, tinggal kita lanjutkan bagaimana PPK melakukan input RUP ya dengan cara integrasi. Yang pertama, PPK login ke dalam sistem LPSC, masukkan user ID PPK. Dan kita login, lalu kita pilih password, kita masukkan password, kemudian kita inputkan kode keamanannya, lalu kita login. Oke, tadi ada kesalahan. Dua. Kita coba kembali. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah kita masuk sebagai PPK di LPSC, kemudian kita masuk ke sistem sirup, klik di aplikasi Approc lainnya. Kemudian kita masuk ke Inapproc, di mana di sini ada beberapa aplikasi procurement lainnya. Nah, kita pilih aplikasi sirup ya, kita masuk production. Maka PPK akan masuk di paket di sistem sirup ya di sini. Cuma di sini tahunnya masih 2021. Nah, kalau terjadi seperti ini kita ganti terlebih dahulu tahunnya untuk 2022. Kemudian kita logout saja ya, kita logout saja. Kemudian kita coba ganti lagi 2022, pastikan ini sudah 2022. Kemudian kita kembali ke Inapproc atau ke LPSC ya, atau ke Inapproc, kita pilih sirup lagi kembali. Nah, sehingga otomatis ini sudah masuk PPK di tahun 2022. Kemudian kita bisa melihat
untuk memilah-milah. Jadi tugas kita pertama kali setelah kita melakukan input, setelah masuk ke dalam sistem sirup ini, kita klik di RUP, kemudian kita klik rencana kerja anggaran. Jadi untuk melihat RKA atau rencana kerja anggaran yang sudah ditarik dari sistem ICPD. Nah, di sini ada pilihan program, kita pilih misalnya programnya ini, kemudian kita pilih lagi kegiatannya, misalnya pengelolaan PC, kemudian kita pilih sub kegiatannya, misalnya pengelolaan sistem SPC. Maka nanti akan muncul anggaran, data anggaran yang sudah ditarik dari SIPD, jadi seperti ini. Nah, tugas kita sebagai PPK adalah mengidentifikasi. Jadi di sini ada kode-kode anggaran, kemudian di sini ada uraian kegiatannya atau sub kegiatan atau objek kegiatan di sini. Kemudian ada pagu anggarannya ya, ini pagu anggarannya. Lalu kita lihat di sini ada P ini berarti penyedia. Kemudian ada S ini swakelola. Kemudian ada multi-use, ini ada pekerjaan yang dikerjakan dalam beberapa tahun anggaran. Kemudian ada NP, non pengadaan, dan gaji. Jadi di sini kita tugasnya adalah mengidentifikasi. Jadi kita lihat mengidentifikasi mana yang penyedia, mana yang swakelola, mana yang multi-use, mana yang gaji, mana yang non pengadaan. Jadi kita pilah-pilah. Jadi atau kita identifikasi istilahnya. Nah, contoh misalnya di sini ada kegiatan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik. Ini kegiatannya. Dan di sini ada nama paketnya. Jadi kita pilih, misalnya ini belanja untuk ATK ya, alat kegiatan, alat tulis kantor. Kita pilih ini sebagai penyedia atau semua. Jadi karena ini fotokopi, kita masukkan ke penyedia. Kita pilih misalnya di sini penyedia. Nah, otomatis rincian di bawahnya ini akan masuk ke sini. Jadi ini terkunci. Jadi ini berarti belanja ATK ini isinya ini. Hingga isi ini terkunci. Kita nggak bisa pilih lagi. Jadi cukup kita pilih objek paketnya saja. Ini paket-paketnya kita pilih, nanti otomatis rincian paketnya akan terpilih, jadi terkunci seperti ini. Kemudian kalau ini multi-use, kita pilih multi-use. Kalau tidak, kita nggak usah centang di sini. Kemudian paket yang kedua yaitu belanja untuk email ya. Di sini ada dua, digabungkan jadi satu. Jadi untuk email dan juga langganan untuk HTTPS. Di sini di rinciannya ada dua. Ini tinggal kita pilih nama paketnya saja, ya paketnya, maka otomatis di bawahnya ini sudah mengikuti. Nah, kalau ini kita salah pilih, seharusnya swakelola, kita bisa hapus dan kita bisa pilih kembali nanti yang swakelola ini. Kemudian selanjutnya belanja sewa peralatan jaringan, ini sewa colocation server ya. Ini juga kita pilih sebagai penyedia. Ini terkunci. Kemudian ada lagi tenaga pendukung. Ini juga tenaga ahli ya, tenaga ahli atau tenaga teknis. Di sini kita pilih atasnya saja, otomatis yang bawahnya mengikuti. Kemudian belanja pemeliharaan alat kantor, misalnya maintenance, relokasi CCTV. Ini juga kita pilih atasnya. Jadi sangat mudah sekali. Kita pilih-pilih belanja internet, kemudian belanja. Nah, di sini ada belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini ada rinciannya banyak. Nah, kita cukup pilih atasnya saja di sini. Karena perjalanan dinas ini bukan penyedia, maka kita pilih swakelola. Nah, di sini untuk swakelola, nah ini tidak terkunci. Jadi rinciannya belum terkunci di bawah ini. Jadi tidak terkunci. Sehingga kita masih bisa memilih, seandainya di dalam swakelola ini ada yang penyedia, jadi kita bisa pilih. Ya. Contoh, jadi misalnya kalau di dalam swakelola ini ada penyedia, kita masih bisa pilih. Kemudian ada perjalanan dinas dalam kota, ini juga kita pilih sebagai swakelola. Ya,
otomatis dia sudah terkunci masuk di sini, tapi penyedianya masih bisa kita pilih. Seandainya ada penyedia di dalam swap kelola. Kemudian belanja modal, belanja server ini juga masuk ke penyedia. Kemudian ada belanja personal komputer, ini juga masuk penyedia. Kemudian belanja peralatan mainframe, yaitu storage, firewall, dan segala macam, ini juga masuk ke penyedia. Nah, setelah kita pilih-pilih seperti ini, mana yang penyedia, mana yang swap kelola, pastikan jangan sampai salah, kemudian kita bisa melakukan generate paket, sehingga nanti yang kita pilih sebagai penyedia masuk di RUP-nya sebagai penyedia. Di sini nanti kalau kita pilih dia swap kelola di sini, maka di RUP-nya akan masuk sebagai swap kelola. Jadi masuk sebagai paket-paket. Oke, kita lakukan saja generate paket. Kita klik generate paket. Kemudian ada pertanyaan apakah Anda yakin? Oke. Kita tunggu prosesnya, maka nanti apabila status generate paket berhasil, kita akan bisa melihat paket-paket itu sudah masuk di dalam menu RUP ini. Oke, di sini ada penjelasan berhasil melakukan generate paket. Silakan cek di tab penyedia dan swap kelola, di tab di sini ya, di RUP, kemudian kita pilih penyedia. Kemudian kita pilih program atau kita langsung terapkan aja semua. Kita lihat, nah di sini sudah masuk paket-paket yang tadi kita pilih-pilih. Ya, di sini kita sudah lihat, di sini ada nama paketnya yang dilakukan secara terintegrasi tadi. Kemudian di sini pagu, kemudian ada waktu pemilihan, nah ini masih kosong. Nah, jadi paket ini sudah jadi, tetapi ada beberapa poin yang perlu kita tambahkan, seperti waktu pemilihan, kemudian juga ada jadwal, metode pemilihan, itu harus diedit lagi. Jadi lebih simpel karena paketnya otomatis sudah jadi. Ini untuk paket yang penyedia. Kita lihat lagi untuk paket yang swap kelola, apakah sudah ada. Kita terapkan saja filternya, maka kita lihat ada dua tadi yang kita pilih, yaitu perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Di sini ada sudah ada sama di sini waktu atau jadwal pelaksanaannya masih kosong, jadi perlu kita edit lagi. Ini ya. Oke, nah kita langsung edit saja. Jadi misalnya ini kita mulai dari paket swap kelolanya, kita edit saja di sini. Di sini ada melengkapi paket swap kelola. Ya, jadi karena tadi paketnya sudah dibuat, tinggal kita lengkapi atau mengedit, menambahkan hal-hal yang belum ada. Kita klik di sini. Maka paket yang pertama akan muncul. Di sini sudah ada tahun anggarannya, SKPD-nya juga sudah ada. Lalu tipe swap kelolanya tinggal kita pilih. Kalau memang ini tipe 1, kita pilih tipe 1. Kalau 2, kita pilih tipe 2, dan selanjutnya. Lalu di sini lokasi pekerjaan. Nah, lokasi pekerjaan kita pilih. Ini misalnya Banten, kemudian kita pilih wilayahnya Cilegon, misalnya. Kemudian ini wilayahnya seharusnya semuanya ya, di wilayah kabupaten kota. Jadi kita pilih salah satu saja dulu, misalnya Kota Serang. Lalu dari lokasi detail, seperti itu. Kemudian kita di sini sudah ada rinciannya. Rinciannya banyak sekali, jadi kalau kita mau rubah silakan di. Nah, ini terlalu banyak ya, ini hanya copy-copy berulang-ulang, jadi kita hapus saja. Sini itu perjalanan dinas luar daerah. Oh, ini salah, bukan di Banten tapi di wilayah lain, misalnya di DKI. Nah, kita pilih DKI ya. Jakarta. Contoh. Contohnya seperti ini. Dan kota lainnya di Indonesia. Jadi kita pilih Jakarta dan kota lainnya. Nanti di dalamnya banyak.
Lalu kemudian kita pilih apakah ini pra-DPA, ya. Pra-DPA artinya dilakukan sebelum DPA ditetapkan, kita bisa centang di sini. Nah, apabila kita pilih pra-DPA, maka diminta untuk masukkan nomor KUA PPAS. Jadi ini nomor persetujuan RKA-nya, anggarannya. Nah, di sini kemudian kalau ini berarti kita tidak melakukan sebelum DPA, jadi kita tidak centang pra-DPA-nya. Kemudian di sini ada sumber dananya, jadi ada beberapa sumber dana yang dilakukan di sini. Kelihatan di sini ada mata anggarannya sudah terisi. Nah, ini semua terisi dari SPD, jadi kita tidak perlu menginput secara manual, jadi otomatis SPD akan menarik sumber anggaran sesuai yang kita pilah-pilah tadi. Kemudian di bawahnya ada jadwal pelaksanaan, ya tentunya mulai tahun 2022, mulai akhirnya dari Desember, mulai dari Januari 22, jadi Januari 2022 sampai Desember 2022. Jadi sangat simpel sekali, kita hanya melengkapi lalu kita simpan. Ini untuk paket yang swaklola. Kita tunggu lagi diproses. Nah, paket swaklola sudah berhasil, kita terapkan lagi, kita lihat. Nah, di sini sudah ada yang terisi, sumber dana dan waktu pekerjaannya sudah terisi. Lalu kita lengkapi lagi yang kedua, yang keduanya masih NA ya, belum ada. Kita pilih lagi untuk melengkapi paket swaklola di sini. Nah, ini juga sama, tipenya tipe pertama, kita pilih di wilayah Banten ini ya, kerjaan di dalam daerah. Jadi ini dihapus saja yang rinciannya. Nah, di sini dalam kota kita tentukan lokasinya provinsi, kemudian kabupaten, pilih salah satu saja. Di sini kota Cilegon dan kota lainnya. Nah, dan kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten. Kemudian di sini ada sama pra-DPA, apakah pra-DPA dilakukan sebelum DPA ditetapkan, kita centang di sini. Kalau enggak, kita lanjutkan dengan sumber dana. Sumber dana juga sudah terisi secara otomatis sesuai dengan DIPA yang bukan DIPA, SIPD yang sudah kita tarik tadi. Kemudian tinggal kita tentukan jadwalnya. Nah, ini sama di tahun 2022 akhirnya di Desember, kemudian mulainya di tahun 2022 di bulan Januari, lalu kita simpan. Dan disimpan, paket swaklolanya akan tampil kembali, kita lihat kembali apakah berhasil atau tidak melengkapi paketnya. Nah, setelah kita lihat di sini paket swaklola berhasil, kita tampilkan lagi semuanya, kita lihat apakah semuanya sudah dilengkapi. Jadi ini sudah lengkap. Setelah lengkap seperti ini, kita lakukan seperti biasa finalisasi draft. Di sini kita checklist, kita centang atau checklist. Setelah kita checklist, lalu kita klik tombol finalisasi draft. Jadi ini FD, ini singkatan dari finalisasi draft. Lalu kita klik tombolnya agar difinalkan. Lalu kita finalkan. Demikian final berhasil. Lalu kita lihat lagi untuk meyakinkan, kita terapkan lagi filternya. Kini kita lihat di sini FD-nya sudah tercentang ya. Berarti sudah difinalkan, tinggal nanti diumumkan oleh PA. Selanjutnya kita coba edit yang paket penyedia. Di sini penyedia kita tampilkan saja semua, kita tidak perlu pilih programnya, tampilkan semua. Ini paket penyedia yang sudah tergenerate dari sistem tadi, yang sudah kita identifikasi atau kita pilah-pilah. Ini sama, belum ada, belum lengkap ya. Jadi kita tinggal melengkapi. Caranya sama seperti swaklola tadi, kita klik ikon lengkapi atau rubah paket di sini ya. Lengkapi paket penyedia, kita coba. Ya, di sini kita tentukan ini belanja ATK ya. ATK, lokasinya di Banten, kemudian pilih di Kota Serang misalnya, kemudian di Kota Serang juga. Lalu paketnya di sini untuk maintenance relokasi CCTV, ini satu paket pekerjaannya, kemudian spek-speknya kita bisa samakan saja, atau bisa kita ketikkan speknya.
Kemudian dalam negeri, jadi ini pekerjaan maintenance ya, jadi iya. Kemudian jadi bukan belanja barang tapi sifatnya jasa. Kemudian ini usaha kecil, ya, jadi kita lihat nilainya. Kalau nilainya masih di bawah 15 miliar, ini masih usaha kecil. Kemudian pra DPA tidak, jadi nggak perlu kita isikan. Lalu kita lihat sumber dana sudah terisi di sini. Jadi ini semua diisi secara integrasi, jadi tidak kita ketik secara manual. Lalu tinggal kita pilih izin tahun jamak apabila pekerjaan ini multi-use. Karena pekerjaan ini tidak multi-use, maka kita tidak pilih, tidak isi nomor izin tahun jamaknya. Kemudian pilih jenis pekerjaan, karena bukan barang, ini jasa, maka kita pilih jasa lainnya. Nilainya otomatis masuk, kemudian pengadaan dikecualikan, tidak, kemudian metode pemilihannya kita gunakan, karena ini di bawah 200 juta, kita pilih pengadaan langsung. Lalu kita tentukan jadwalnya. Jadi jadwalnya ini kita lihat di bulan awal ya mungkin. Jadi kita tentukan saja di awal tahun 2022 dari awal, dari atas dulu, dari pemanfaatan. Jadi barang ini pemanfaatnya kapan? Misalnya ya tentunya mulai dari Desember ya, setahun ini kita gunakan. Awalnya dari Januari ya, 22 kita pilih Januari. Kemudian kontraknya kita bisa pilih dalam bulan Januari saja, akhir Januari, awal Januari, dan akhir Januari. Jadi di Januari semua, begitupun dengan proses pemilihan penyedianya, kita pilih di Januari semua. Oke, setelah itu kita simpan. Kita tunggu proses penyimpanan. Jadi sekali lagi ini sangat mudah sekali. Jadi akan lebih cepat proses penginputan sirup dengan cara integrasi sirup karena sebagian data terutama data anggarannya sudah kita pilah-pilah dan tidak perlu diketik secara manual dan tinggal kita melengkapi beberapa hal. Jadi ini udah paket penyedia berhasil dibuat. Kita terapkan lagi, kita mau lihat apakah sudah terisi, kita lihat. Nah, ini sudah ada yang kita edit tadi. Ya, kemudian kita coba lakukan terus selanjutnya ke semua paket. Jadi misalnya ini belanja sewa peralatan jaringan, kita edit lagi, kita lengkapi. Ini ada peralatan jaringan, di sini sewa colocation. Nah ini speknya ini sudah ada, nggak perlu kita isi secara manual, jadi lebih enak. Tinggal kita tentukan yang belum seperti lokasi. Kita pilih lokasinya DKI ya, DKI Jakarta. Ini DKI Jakarta, Jakarta mana ya? Jakarta Selatan ya mungkin. Kemudian kita pilih Jakarta saja. Kan? Nah, itu ini paketnya sudah, lalu tinggal apakah ini dalam negeri ya, usaha kecil ya, DPA, pra DPA tidak, kemudian sumber dana sudah terisi, nilainya juga sudah ada. Oh ini, nah ini ada sedikit kekeliruan, nah, jadi tetap harus kita koreksi, ini bukan 390 ya, tapi 195. Oke, kita pastikan. Kita klik ulang, sudah ini sudah berubah. Lalu kita pilih jenis pengadaan, jasa lainnya, nilainya sudah, kemudian dikecualikan tidak, metode rencana pengadaannya dengan pengadaan langsung. Karena di bawah 200 juta. Lalu kita tentukan pemanfaatannya selama 1 tahun dari Januari sampai Desember ya. Kita pilih akhirnya dulu Desember, lalu kita pilih awalnya Januari. Lalu kontraknya, pelaksanaan kontrak ya kita mulai dari Januari sampai Desember. Kita pilih akhirnya Desember, lalu kita pilih lagi awalnya di Januari. Lalu pemilihan penyedianya akan kita lakukan di bulan Desember. Supaya nanti pas 1 Januari kita sudah bisa laksanakan. Januari 2022 sudah. Jadi Desember 2021 kita lakukan proses pemilihan penyedianya. Ini juga kita pilih pemilihan penyedianya. Oke ya.
di Desember. Kita ulangi saja, input lagi Desember, dan ulangi lagi di Desember juga. Salah, ini 2022. Jadi harus pilih tahunnya 2021, pilih Desember juga. Nah, seperti ini. Nah, karena ini di Desember, diperkirakan DPA-nya belum ditetapkan, maka kita pilih pra DPA-nya di sini. Lalu kita masukkan nomor KUA PPAS. Ya, contoh misalnya nomornya ini, jadi ini nomor renja, masukkan nomor renja atau nomor KUA PPAS. Ini contoh kita masukkan, lalu kita simpan. Oke, ini sudah berhasil kita buat. Kita lihat lagi. Nah, ini untuk contoh sudah ada 2 paket yang di penyedia yang sudah kita lengkapi. Jadi dia masuk ke paketnya di bawah, yang tadinya di awal pindah ke bawah. Berarti yang sudah kita edit ada di bawah. Nah, setelah itu kita lakukan sama seperti yang swaklola tadi, kita finalisasi, klik tombol FD, lalu kita klik tombol finalisasi draft di sini. Oke, kita finalkan. Maka paket penyedia tadi ada 2 sudah kita finalkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lapor ke pengguna anggaran. Nanti pengguna anggaran akan mengumumkan paket ini. Jadi ini seperti biasa. Tinggal kita lopot keluar dari sistem, ya. Kemudian kita pilih lagi tahun 2022, lalu kita masuk sebagai PA. Kita masukkan sandinya. Setelah itu kita pilih submit. Maka sudah masuk di Bajas di tahun 2022. Nah, PA akan klik di penyedia, kemudian kita terapkan filternya, akan kelihatan paket yang sudah difinalisasi mana nih. Nah, ini tinggal diumumkan oleh PA, lalu klik tombol umumkan paket. Jadi ini seperti biasa, jadi tidak ada perbedaan antara manual dan integrasi. Lalu kita terapkan lagi, kita lihat apakah sudah diumumkan. Nah, di sini sudah tercentang U, ya, di sini umumkan U. Jadi sudah diumumkan oleh PA untuk paket yang ini. Nah, yang lain belum difinalisasi atau belum dilengkapi oleh PK. Jadi caranya seperti ini. Begitupun dengan paket yang swaklola. Jadi kita tinggal pilih terapkan lagi, ya, terapkan lagi semua paket yang swaklola sudah terisi, dilengkapi. Tinggal kita umumkan centang U, lalu klik umumkan paket swaklola. Klik umumkan. Maka kita terapkan sekali lagi, kita lihat apakah sudah terumumkan. Nah, ini sudah diumumkan. Jadi demikian, ini sangat mudah sekali cara PPK input sirup dengan cara memilah-milah atau mengidentifikasi mana penyedia, mana swaklola, kemudian dilengkapi, setelah itu difinalisasi, setelah finalkan lapor ke PA, nah PA akan mengumumkan seperti ini. Jadi demikian cara menginput RUP dengan cara integrasi dengan SIPD. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.